Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Halimatus Sadiah. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi. Untuk kemarin kan kita sudah mempelajari tentang materi teks eksposisi. Lah untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang sekarang itu tentang teks puisi. Nah, untuk yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah menemukan unsur-unsur puisi. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi yang lebih dalam lagi, ini ada contoh puisi. Ini yang berjudul Pena, karya Ade Lanuari Abdan Syakuro. Bisa kalian lihat dan kalian baca juga ya, anak-anak. Nah, teks tersebut adalah teks puisi, anak-anak. Nah, puisi itu apa? Puisi itu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi, penyair ini, Ade Lanuari ini, menuangkan pikirannya atau ekspresinya tentang pena atau yang dilihatnya ini. Jadi, Ade Lanuari itu menuangkan ke teks puisinya yang berjudul Pena, tentang pena, seperti itu ya anak-anak. Nah, puisi itu anak-anak ada yang mengandung unsur, ada yang kerinduan, kegelisahan, kebahagiaan, kesedihan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi setiap puisi itu pasti memiliki kata tertentu atau diksi tertentu. Begitu, bergantung dengan makna apa yang mau disampaikan oleh penyair. Nah, ini unsur-unsur puisi itu ada 4. Yang pertama adalah majas dan irama, yang kedua penggunaan kata-kata konotasi, yang ketiga kata-kata berlambang, yang keempat adalah pengimajinasian dalam puisi. Nah, sebelum kita mengenal unsur-unsur yang ada dalam puisi, kita baca terlebih dahulu puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapadi Djoko Damono. Ini sangat luar biasa ya anak-anak ya. Jadi kata-katanya itu atau diksinya itu pilihan yang khas yang menunjukkan bahwa itu adalah ciptaan Sapadi Djoko Damono, seperti itu. Nah, lanjut. Yang pertama tadi, unsur-unsur puisi yang pertama adalah majas dan irama. Nah, untuk membedakan apa ini teks puisi, apa ini teks berita, apa ini teks eksposisi, itu beda ya anak-anak ya. Kalau teks puisi itu lebih mengutamakan majas dan juga irama. Kalau di teks eksposisi dia nggak mengutamakan irama, begitu. Tapi kalau di teks puisi, majas dan irama ini sangat penting, begitu ya. Kemudian majas itu apa? Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan juga perumpamaan. Kata perumpamaan itu seperti begini, misalnya ba, kemudian seperti begitu. Untuk selanjutnya yaitu irama. Irama adalah aluran bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya akan membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Contohnya, jika ada puisi yang kayak marah-marah gitu ya temanya. Contohnya, pergi dari sini. Jangan pernah injak ke tanah ini. Misalnya itu. Jadi ada irama, nggak apa ya, contohnya ini tadi puisinya Sapadi Djoko Damono yang Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, itu termasuk irama ya anak-anak ya. Kalau bedakan sama yang baca begini, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, itu kan kayak datar sekali, nggak ada apa ya, kayak maknanya masuk ke dalam hati atau ke relung hati ini kayak kurang begitu loh. Tapi kalau bacanya ada iramanya, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Jadi kayak benar-benar menghayati begitu, kayak menyentuh hati.
Nah, ini lanjut ya. Terdapat dua majas yang dominan dalam puisi. Yang pertama ada majas personifikasi. Adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam puisi itu yang dibandingkan adalah hujan. Hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Jadi, sifat-sifat itu kan biasanya dimiliki oleh manusia. Ya, tapi di dalam teks puisinya Sapadi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni, jadi hujan ini seolah-olah dia adalah manusia gitu loh, yang memiliki sikap tabah, bijak, dan juga arif. Yang kedua yaitu majas paralelisme, adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya, ya kan? Nah, ini pada bait yang pertama, pada baris yang pertama juga tak ada yang lebih tabah. Kemudian diulang lagi di baris angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini tak ada yang lebih gitu. Ada kata tak ada yang lebih itu diulang. Itu ada 3 ya ini ya yang diulang gitu. Kemudian yang irama puisi itu harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditunjukkan pada hujan bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Jadi di sini tuh ada rasa kagum dan simpati ya, bisa dilihat dari kata-katanya juga kan sudah seperti kelihatan gitu lah, apalagi pas dibaca itu. Nah, untuk unsur-unsur puisi yang kedua yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Kata-kata konotasi ini apa sih? Yaitu kata yang bermakna tidak sebenarnya. Nah, kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kita perhatikan kembali puisi yang tadi itu, Hujan Bulan Juni karya Sapadi Djoko Damono. Contohnya di situ ada kata hujan ya. Nah, kalau makna dasarnya atau makna pada umumnya adalah hujan itu air yang turun dari langit. Tapi kalau dimaknai dan ditambahi, itu bisa diartikan bahwa hujan itu adalah perbuatan baik. Kemudian ada lagi rintik. Seperti yang kita ketahui bahwa rintik adalah titik perci air, ya kan? Nah, kalau dimaknai secara mendalam lagi atau ada tambahan-tambahan, rintik itu yang bermakna sesuatu yang kecil tetapi banyak. Gitu. Ini banyak lagi, ada pohon berbunga, ada jejak kaki, ada jalan diserap dan sebagainya. Untuk unsur-unsur puisi yang ketiga yaitu kata-kata berlambang. Jadi lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, kan biasanya ada rantai dan padi kapas dalam Garuda Pancasila, begitu kan ya, pasti semuanya sudah tahu. Kemudian ada tunas kelapa sebagai lambang pramuka, tahu kan? Untuk khususnya anak pramuka kan pasti tahu ada tunas kelapa di lambang pramuka itu. Nah, lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu. Nah, rantai bermakna rantai itu maknanya pada umumnya itu persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau tunas kelapa di anggota pramuka adalah diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Nah, lambang-lambang seperti itu juga ditemukan atau digunakan oleh penyair Sapadi Djoko Damono itu di puisi tadi Hujan Bulan Juni. Lah itu menyatakan ada lambang hujan sama bunga. Kalau hujan dia melambangkan kebaikan atau kesuburan, tapi kalau bunga dia bermaknakan keindahan atau kemewahan, seperti itu. Lanjut. Yang keempat adalah pengimajinasian dalam puisi. Jadi pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau sebuah imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca itu seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara imajinasi auditif. Yang bisa dikatakan itu, atau melihat benda-benda yang benar-benar imajinasinya visual banget.
Itu contohnya ini. Ini ada puisi ya, tapi berupa mantra ini. Hai si gembar alam gegap gempita, jarum besi agar rumahku. Itu bisa dibaca sendiri ya. Ini lanjutan. Nah, dalam puisi itu kita mendapati kata-kata berikut. Ini ada puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Doa. Nah, senja samar masa purnama meningkatkan naik ke bawah kursimu itu. Nah, dan lain sebagainya itu. Kata-kata tersebut membangkitkan imajinasi melalui penglihatan. Ini membacanya harus pakai irama yang sangat kuat ini. Kemudian ada sepoi, panas, payah, teri, juga ada kata-kata tersebut membangkitkan imajinasi melalui perabaan. Kalau yang gelak kurayu, jadi itu membangkitkan imajinasi melalui pendengaran. Dengan kata-kata itu, penyair itu bermaksud menggambarkan keadaan dirinya ketika sedang berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ia juga menggambarkan dirinya lemah, namun ia pun merasakan suasana tentram melalui kata-kata itu. Pula penyair menunjukkan keinginan agar Tuhan mengisi seluruh kalbunya. Tentang besarnya cinta, kerinduan dan kepasrahan sang penyair kepada Tuhannya juga dapat terbayangkan secara nyata melalui kata-kata itu. Nah, untuk anak-anak itu tadi materi tentang menemukan unsur-unsur teks puisi, jadi bisa kalian pahami karena materi dari ibu ini juga nanti pasti ada banyak sekali soal atau tugas yang ibu berikan itu, nanti jawaban juga ambil di materi ini. Jadi kalian harus tetap semangat, meskipun belajar di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, selalu tersedia hand sanitizer dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Jumpa lagi dengan ibu nanti di materi selanjutnya, yaitu masih tetap teks puisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.